Halo, kembali lagi nih di channel spesial kita. Waduh, konspirasi. Hei, jadi pernah gak sih kamu mikir ngapain dulu kita di sekolah itu disuruh belajar persamaan linear, pecahan, algoritma, matematika. Emangnya pas belanja di kasir, kasirnya bakal nanya X tambah Y sama dengan Z, cari X-nya kak. Ini matematika cuma bikin kepala pening doang. Tapi enggak. Jadi konsep penerapan ilmu matematika dalam kehidupan sehari-hari itu enggak gitu. Ya konsepnya nggak gitu. Rumus di pelajaran matematika tuh lebih cenderung ngasah pola pikir kamu biar jadi makin kritis, semakin mikir panjang sebelum bertindak, dan itu berguna banget buat dasar kamu ambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Karena setiap keputusan kecil dalam hidup kamu akan menentukan arah masa depan kamu jauh lebih panjang dari yang kamu kira. Kalau arah hubunganmu sama gebetanmu itu lain hal ya. Coba deh, misalkan kamu punya target nih dalam setahun pengen beli mobil seharga 84 juta. Gaji kamu sekarang 7 juta per bulan. Nah, kamu kan kebiasaan penasaran dalam menyelesaikan rumus. Nanti otomatis langsung nih otak kamu bakal jalan. Kayak ngerjain soal persamaan linear gitu. Kamu bakal mikir nih total penghasilan setahun 12 bulan kali 7 juta sama dengan 84 juta. Tapi kan hidup nggak cuma buat nabung doang, ada variabel lain kayak makan tiap bulan 2 juta, transport 1 juta, cicilan HP 500 ribu, jajan, hiburan, kebutuhan lain, pay later. Jadi rumusnya kayak 7 juta sama dengan 2 juta tambah 1 juta tambah 500 ribu tambah 1 juta tambah X ya. Nanti kamu cari nih X-nya sebagai sisa buat ditabung tiap bulan. Jadi kalau kamu konsisten, kamu cuma bisa nabung 2,5 juta per bulan, setahun dapat 30 juta. Tapi target kamu kan 84 juta setahun. Di sini kamu bakal lebih peka lagi buat nyari sampingan lain atau nurunin ekspektasi dari setahun jadi 4-5 tahun agar targetmu lebih realistis dan memungkinkan buat tercapai. Di sini lah gunanya logika matematika plus mikir panjang. Kalau mikir pendek mah mending beli lagi ketimbang luka. Woi itu kikir. Lah kikir bukannya pelit. Gimana ya? Dalam pecahan nih, di dalam kehidupan sehari-hari banyak juga tuh yang kayak gitu. Misal kamu lagi belajar masak, cari resep, terus ketemu yang beginian, kayak 3/4 gelas susu, setengah sendok makan. Kalau nggak ngerti pecahan, nanti pasti bakal salah takarannya. Bukannya 3/4 gelas susu, malah jadi kolam susu. Hanya kolam susu. Atau nih misal kamu mau belanja, ada diskon nih, diskonnya 35% semua item. Kalau kamu nggak ngerti pecahan, asal bayar aja, pulang-pulang baru sadar, diskon sih dapet, tapi dompet tetep boncos. Merah pula kau punya silk OJK gara banyak utang. Nah, ada juga nih pelajaran yang paling underrated, algoritma. Dulu kita belajar algoritma isinya begini. Step 1 ambil angka, step 2 cek ganjil genap. Kalau ganjil tambah 1, kalau genap bagi 2. Kayak ngapain sih kita mesti mikirin kayak gitu? Tapi coba sadar nggak, tiap hari kamu pakai algoritma. Misal kalau kamu punya satu kasus nih, ditawarin invest, kamu pasti bakal banyak berpikir untuk ambil keputusan yang benar-benar tepat buat hidup kamu. Kamu akan mikir kamu punya uang endap atau enggak, kamu mau invest ke saham atau deposito atau emas, kalau saham kamu milih di sektor perbankan atau infrastruktur atau kesehatan. Kalau di perbankan kamu bisa nentuin mana yang bisa buat jangka panjang, mana yang harus dipantengin terus tapi potensi untungnya gede. Itu semua bakal secara otomatis terpikirkan sama kamu ketika kamu belajar algoritma. Tapi jangan sampai ilmunya dipakai buat memutuskan tali silaturahmi. Intinya semua matematika itu ngajarin satu hal, bukan soal angka, tapi soal nyari pola dan mancing pemikiran kritis kamu. Masalah hidupmu tuh lain sama soal matematika mungkin. Banyak variabel harus dicari X-nya. Bedanya di buku pelajaran, jawaban salah dapat nilai jelek. Nah di hidup jawaban salah. Tanggal 2 makan mie instan, tanggal muda ditarik pay later, tanggal-tanggal lain terus-terusan prihatin. Masa depan tidak terbayang. Jadi kalau ada yang bilang nih matematika nggak kepake di hidup, salah tuh. Hidup itu isinya matematika semua. Kita aja yang nggak sadar. Seperti semua hal dalam fisika, segala sesuatu yang belum terukur bukan berarti tidak ada. Like kalau pernah salah hitung diskon ya. Dan subscribe buat banyak dapat hal yang penting gak penting sih.
subscribe langganan itu gratis guys.